Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan untuk hasil praktikum PGPB pada acara ke-11 yaitu dengan judul Project Map APP. Nah, eh, pertama pada file activity underscore main.xml, pada script file ini merupakan berkas atau tata letak dalam Android Studio yang digunakan dalam menampilkan komponen peta map Libre sekaligus menyertakan konstruksi manual berupa tombol plus dan minus. Kemudian struktur utama dari tata letak ini menggunakan elemen frame layout, sebuah kontainer yang memungkinkan beberapa elemen ditumpuk satu sama lain. Kemudian penggunaan frame layout ini untuk aplikasi pemetaan karena mempunyai komponen yang ditempatkan sebagai lapisan dasar. Sedangkan elemen lain seperti tombol, icon, dan panel informasi dapat ditempatkan sebagai lapisan yang berada di atasnya tanpa mengganggu tampilan peta. Kemudian di dalam frame layout ini terdapat map view milik map Libra. Jadi pada script ini pertama ada frame layout-nya. Ini with height ini dengan match parent. Kemudian ada RG Map Libra Android Maps Map View. Ini untuk menampilkan mapnya. Kemudian atau menampilkan peta digitalnya dan dapat diatur untuk memenuhi seluruh ruang layar dengan menggunakan match parent. Nah, kemudian ada map view yang berfungsi sebagai tempat untuk menampilkan gaya peta, marker lokasi, serta berbagai interaksi yang berkaitan dengan elemen peta. Dan ada Android Layout Gravity, bottom end. Ada button zoom out, button zoom in, zoom control, dan map view. Jadi dengan orientasi vertikal ini ada dua tombol, bottom zoom in dan zoom out. Nah, masing-masing berfungsi untuk memperbesar dan memperkecil tampilan peta kedua tombol kemudian dirancang dengan senada seragam dengan layoutnya ini 58 dp. Kemudian ada layout margin topnya juga 8 dp untuk memberikan jarak antar tombol sehingga tampilan lebih rapi dan mudah dioperasikan oleh pengguna. Jadi tata letak ini untuk menggabungkan elemen peta digital dengan kontrol interaktif secara efisien. Nah, selanjutnya ada main activity. Pada file mainActivity.kt. Nah, pada bagian ini ada inisialisasi aktivitas dan struktur dasarnya berupa variabel penting seperti instance untuk binding, map libre map, fuse location provider client, dan elemen-elemen pendukung lainnya. Kemudian ada variabel user location marker yang berfungsi untuk menyimpan lokasi pengguna agar dapat diperbarui setiap kali lokasi berubah. Kemudian lanjut ada block on create. Ada tiga proses. Pertama adalah menginisialisasi map libre melalui map libre get instance. Ada pemanggil view binding, menghubungkan layout XML, dan menginisialisasi layar lokasi dan pemeriksaan izin lokasi. Lanjut ada pemeriksaan dan permintaan izin lokasi, yaitu pada hash location permission. Ini ada inisialisasi peta, private, inti, inti map. Nah, ini untuk menginisialisasi peta map librenya. Kemudian ada pengambilan lokasi pengguna secara real time, yaitu pada start location update. Di sini ada komponen penting yaitu location request dan location callback. Lanjut, ada pembaruan marker lokasi pengguna, yaitu pada update user location marker.
Kemudian ada pengaturan untuk tombol zoom plus dan minus. Kok error? Nah, ini ada zoom lanjut ke file build.gradle test. Script Gradle ini untuk menyediakan fondasi teknis untuk membangun aplikasi pemetaan berbasis Android dengan memanfaatkan MapLibre sebagai sistem visualisasi peta dan Fuse Location Provider sebagai sistem akuisisi lokasi pengguna. Melalui konfigurasi plugin, penentuan versi SDK ini merupakan aktivasi view binding serta integrasi dependensi pemetaan dan layanan lokasi. Jadi berkas ini untuk memastikan aplikasi dapat berjalan secara stabil. Jadi pada script ini tuh merupakan konfigurasi proyek Android yang dituliskan menggunakan format Kotlin DSL. Kemudian untuk mengatur struktur aplikasi, mengaktifkan fitur-fitur Android, menentukan versi SDK, serta mendefinisikan dependensi yang dibutuhkan aplikasi agar berjalan dengan baik. Kemudian konfigurasi ini menjadi teknis dalam pembangunan aplikasi pemetaan berbasis MapLibre, Android SDK, dan Fuse Location Provider API. Next, pada file Android manifest.xml, di sini merupakan komponen fundamental untuk yang berfungsi sebagai deklarasi struktural dan konfigurasi aplikasi serta aktivitas utama yang akan dijalankan. Sehingga berkas yang dibaca sistem Android sebelum aplikasi dijalankan, komponen tersebut didefinisikan dengan eh, basis untuk menampilkan peta map Libre, mengakses internet, dan mengakses lokasi pengguna melalui Fuse Location Provider API. Nah, di sini ada deklarasi izin aplikasi. Eh, di sini ada use permission, yaitu deklarasi izin aplikasi untuk internet. Kemudian ada untuk akses network stash pada ini akses network. Kemudian ada deklarasi namespace manifest tools untuk namespace yang diperlukan Android dan Android Tools. Dan deklarasi utama main activity, aktivitas utama dari main activity ini yaitu layar utama aplikasi exported through untuk menandakan bahwa aktivitas dapat diakses sistem Android dan dapat menjadi entry point aplikasi. Selanjutnya ada intent filter, yaitu menandakan bahwa aktivitas adalah titik awal dan menginstruksikan perangkat Android untuk menampilkan ikon aplikasi di daftar aplikasi. Itu launcher category. Jadi pada file Android manifest ini mendefinisikan konfigurasi pada aplikasi pemetaan berbasis MapLibre dengan izin internet dan status jaringan memungkinkan pemetaan gaya peta secara daring. Sehingga izin lokasi ini akan mendukung akuisisi data posisi dengan tingkat ketelitian tinggi melalui GPS ataupun jaringan. Kemudian manifest ini tuh menetapkan parameter aplikasi seperti icon, tema, dan kemampuan pencadangan, serta secara eksplisit mendeklarasikan main activity sebagai antarmuka utama yang dijalankan saat aplikasi diaktifkan. Dengan demikian, sehingga berkas manifest ini itu merupakan dasar fungsional yang memastikan aplikasi dapat beroperasi secara stabil dan memiliki akses ke sumber daya perangkat yang relevan serta memenuhi struktur aplikasi Android modern. Ini karena di run tiba-tiba error. Jadi aku mau share
Kemarin aku udah sempat screenshot. Itu ini adalah tampilan terakhir dari hasil. Jadi ikonnya itu markernya akan jalan. Ya Allah, berjalan sesuai dengan rute yang setelah kita tuju. Jadi kita nanti setelah di run tuh kita klik titik tiga, kemudian memilih location dan pilih rute. Nah, nanti kita akan milih titik awal dan titik yang akan dituju, kemudian mulai play route. Nah, setelah itu tuh pada ini tampilan mapnya, markernya tuh akan berjalan sesuai tujuan lokasi yang telah dipilih atau dituju. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.